Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sharing kali ini kita akan membahas tentang etika dalam berbicara. Nah, sebagai muslim yang baik, hendaknya kita harus memperhatikan adab ataupun etika dalam setiap keadaan. Begitupun dengan ketika kita ingin berbicara dengan seseorang ataupun dengan orang-orang di sekitar kita. Hendaknya kita harus memperhatikan dahulu atau mengetahui terlebih dahulu apa saja etika yang harus dilakukan sebelum kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi berkata yang baik atau diam. Itu jika kita sebagai seorang muslim beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, tentang ataupun apa saja etika yang harus diperhatikan dalam berbicara? Yang pertama, hendaknya pembicaraan kita itu selalu berada dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan di dalam bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan yang mengajak manusia untuk memberi sedekah, atau menyuruh yang ma'ruf, atau menjaga atau mengadakan perdamaian di antara sesama manusia. Jadi tidak akan ada kebaikan di dalam bisikan-bisikan kita kecuali menyuruh yang ma'ruf, mengajak memberi sedekah, dan juga senantiasa menyuruh ataupun menjaga perdamaian di antara sesama kita. Maka hendaklah pembicaraan kita itu selalu senantiasa berada dalam kebaikan. Etika yang kedua, hendaknya pembicaraan itu dengan suara yang dapat dimengerti ataupun didengar. Tidak terlalu keras, tidak terlalu rendah. Sedang-sedang saja. Yang penting bisa didengar oleh orang yang kita ajak bicara. Juga ungkapannya harus jelas, dapat dipahami oleh semua orang yang mendengar pembicaraan kita. Etika yang ketiga, jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang kita ajak bicara. Jadi hindarilah hal-hal yang sia-sia. Membicarakan sesuatu yang sia-sia itu, maka kita harus hindari. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau sia-sia. Nah, meninggalkan sesuatu yang sia-sia ini juga dalam pembicaraan, dalam berbicara, itu termasuk suatu kebaikan. Insya Allah, kalau kebaikan itu mendapat pahala. Hadis tersebut adalah riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Maka itu hindarilah kesia-siaan dalam berbicara. Etika yang keempat, janganlah kita membicarakan semua apa yang kita dengar. Jadi ketika kita mendengar apapun,
janganlah kita senantiasa selalu membicarakannya. Kenapa? Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang yang membicarakan semua yang mereka dengar. Jadi, membicarakan semua yang kita dengar dari orang lain, dari A, dari B, dari C, dari D, kemudian kita membicarakan semuanya tanpa menutupi ataupun menyaring apa yang kita dengar, itu sudah menjadi suatu dosa. Maka hindarilah membicarakan semua apa yang kita dengar, karena bisa jadi itu menjadi suatu dosa untuk kita. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Itu untuk etika yang keempat. Etika yang kelima, menghindari perdebatan dan saling membantah, sekalipun kita berada dalam posisi yang benar. Ya. Dan menjauhi perkataan berdusta, sekalipun kita sedang bercanda. Jadi, etika yang kelima itu menghindari perdebatan atau saling membantah, dan juga menghindari berdusta, meskipun itu hanya untuk bercanda saja. Kenapa? Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi seseorang yang menghindari pertikaian atau perdebatan. Jadi Rasulullah menjamin sebuah istana di taman surga bagi seseorang yang menghindari perdebatan. Rasulullah yang jamin. Kemudian yang menghindari perdebatan sekalipun ia benar. Kemudian Rasulullah menjamin istana di tengah-tengah surga bagi seseorang yang menghindari berkata dusta, sekalipun ia sedang bercanda. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Rasulullah sendiri menjamin bagi seseorang yang menghindari perdebatan. Menjamin apa? Menjamin istana di taman surga bagi seseorang yang menghindari perdebatan. Dan Rasulullah sendiri menjamin istana di tengah-tengah surga bagi seseorang yang menghindari perkataan berdusta, meskipun hanya dalam candaan. Maka ketika kita bercanda pun kita harus senantiasa berada dalam kebenaran. Hal ini ataupun hadis ini bukan berarti menandakan Rasulullah itu tidak senang bercanda ataupun melarang bercanda, bukan. Rasulullah sendiri suka bercanda, tetapi yang dilarang ini adalah berdusta ketika bercanda. Jadi dustanya yang dilarang oleh Rasulullah, bukan bercandanya. Maka hindarilah berdusta meskipun bercanda, dan hindarilah pertikaian ataupun perdebatan meskipun kita dalam posisi yang benar. Etika yang keenam, senantiasa tenang dalam berbicara. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kenapa? Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, sesungguhnya Nabi SAW apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Saking tenangnya, saking tidak terburu-burunya, saking tidak tergesa-gesanya.
Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Jadi tenanglah dalam berbicara. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Agar orang yang kita ajak bicara itu dapat menyerap apa yang kita bicarakan. Etika yang ketujuh. Menghindari perkataan jorok atau keji. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin itu ataupun bukanlah seorang mukmin itu, yaitu orang yang senantiasa mencela ataupun suka mengutuk ataupun keji dalam pembicaraannya. Jadi bukan seorang muslim apabila kita pencela, pengutuk, atau senantiasa keji dalam pembicaraan kita. Hadis riwayat Bukhari. Jadi identitas seorang muslim itu bukanlah seorang yang suka mencela, seseorang yang suka mengutuk ataupun menggerutu. Dan juga seorang muslim itu menjaga perkataannya agar tidak jorok ataupun tidak keji dalam pembicaraannya. Itu adalah identitas seorang yang muslim. Jadi hindarilah perkataan jorok, perkataan mencela, dan juga mengutuk segala sesuatu. Etika yang ke-8, menghindari sikap memaksakan kehendak diri di dalam berbicara. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya manusia yang paling aku benci, kata Rasulullah, yang paling jauh dariku di hari kiamat ialah orang yang banyak bicara, orang yang berpura-pura fasih, dan orang yang mutafaihikun. Para sahabat bertanya, apa itu mutafaihikun ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang sombong, orang-orang yang senantiasa membanggakan diri. Jadi etika yang ke-8 adalah tidak memaksakan kehendak diri ataupun seperti sombong itu sendiri. Juga tidak banyak bicara. Ataupun kita berpura-pura fasih, berpura-pura tahu akan segala sesuatu. Jadi kalau kita tidak tahu, ya bilang aja tidak tahu. Maka hindarilah banyak berbicara. Banyak berbicara sesuatu yang kosong lah, yang tidak ada manfaatnya. Jadi hindarilah. Kemudian hindarilah mutafaihikun, yaitu bersikap sombong dalam berbicara. Sehingga kita memposisikan diri yang paling berkuasa. Kemudian kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itu etika yang ke-8. Nah, etika yang ke-9 adalah menghindari perbuatan menggunjing ataupun ghibah, dan juga mengadu domba. Hindarilah ghibah dan mengadu domba. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Hal ini jelas Allah yang melarang. Jangan menggunjing ataupun menggibah sesama kita. Jangan saling menggunjing, apalagi mengadu domba. Hal ini jelas Allah yang larang. Etika yang ke-10, mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya. Juga tidak menampakkan bahwa kita mengerti ataupun mengetahui apa yang dibicarakan orang lain. Jadi, meskipun kita sedang berbicara, maka berilah kesempatan orang lain untuk berbicara. Ataupun dengarkan orang lain ketika orang lain berbicara, dengarkan dengan baik.
Jangan memotong pembicaraan orang lain meskipun kita sudah tahu apa yang akan ia bicarakan ataupun apa yang sedang ia bicarakan. Kemudian tidak menganggap rendah pendapatnya. Biarkanlah dia berbicara, hargai. Maka ketika kita menghargai pembicaraan orang lain pun akan senantiasa menghargai pembicaraan kita. Etika yang ke-11. Jangan memonopoli pembicaraan. Nah, jangan memonopoli pembicaraan. Berilah kesempatan orang lain juga untuk berbicara. Ya, berilah kesempatan orang lain untuk berbicara. Karena biar ada saling take and give. Nah, gitu. Saling memberi dan menerima. Dia memberi informasi, kita memberi informasi, kita menerima informasi, dia juga menerima informasi dari kita. Etika yang ke-12. Menghindari perkataan kasar, keras, dan juga menyakiti perasaan orang lain. Maka hindarilah. Jangan berkata kasar ataupun keras, apalagi berkata yang menyakiti perasaan orang lain. Kemudian tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Sesuatu yang sangat buruk ketika kita mencari-cari kesalahan dari pembicaraan orang lain. Kenapa? Karena hal tersebut dapat mengundang permusuhan, pertikaian, saling membenci. Hal itu menjadikan kita banyak musuh, bukan banyak teman. Maka hindarilah mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian berkata kasar, ataupun malah menyakiti hati orang lain. Nah, etika yang ke-13 adalah etika yang terakhir. Menghindari sikap mengejek, mengolok-olok, dan memandang rendah orang yang sedang berbicara. Jadi ketika orang lain berbicara, maka hindarilah sikap mengejek, mengolok-olok pembicaraan orang lain, ataupun menganggap rendah pembicaraan orang lain, menganggap rendah orang-orang tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jadi apabila kita beriman, janganlah kita mengolok-olok orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Nah, siapa yang tahu kan? Sebab baik itu bukan menurut orang yang mulia itu di hadapan Allah itu tidak bukanlah orang yang ataupun Allah tidak memandang mulia orang dari fisiknya, dari hartanya, dari apapun. Tapi Allah memandang seseorang itu dari ketakwaannya. Maka janganlah kita mengolok-olok mengolok-olok suatu kaum, karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, perintah dari Allah adalah jangan mengolok-olok, sebab boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia ya, di hadapan Allah, daripada orang yang mengolok-olok. Untuk introspeksi dirilah. Nah, itu
13 etika dalam berbicara. Jadi yang pertama itu senantiasa dalam kebaikan, yang kedua dengan suara yang jelas dapat didengar dan dapat dipahami, yang ketiga hindari ucapan ataupun pembicaraan yang sia-sia, yang keempat jangan membicarakan semua apa yang didengar, yang kelima hindari berdebat meskipun kita benar, dan juga berdusta meskipun kita bercanda. Yang keenam, senantiasa bersikap tenang dalam berbicara. Yang ketujuh, hindari pembicaraan yang keji ataupun kotor. Yang kedelapan, hindari sikap memaksa, banyak bicara dan juga sombong. Yang kesembilan, hindari gibah. Yang kesepuluh, dengarkan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang kesebelas, jangan memonopoli. Yang kedua belas, jangan kasar dalam berbicara ataupun keras dalam pembicaraan. Dan yang terakhir, yang ke-13, jangan mengejek ataupun mengolok-olok juga menganggap rendah orang lain. Sekian pembahasan untuk ataupun sharing kali ini tentang etika dalam berbicara. Semoga bermanfaat bagi para sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.